Nah, tapi dari saya kecil nggak tahu kenapa ibu saya tuh punya aturan kalau kita itu harus selalu berkumpul di satu ruangan, di satu tempat ini, rumah utama, setiap jam 5 sore. Awalnya sih saya karena masih kecil mungkin ya, jadi nggak ada kecurigaan kenapa kita harus kumpul di setiap jam 5 sore. Sampai akhirnya itu ketika saya SMP, itu ada kejadian yang terjadi ketika kita berkumpul di ruang TV. By the way guys, ini 5:30 ya, nggak tahu ya nanti ada apa ya. Di situ posisinya di dalam mimpi juga saya sedang kayak gelisah akan meninggalkan rumah ini. Kosong, ini gimana ya? Terus si sosok Ribo ini tuh sama saya ngomong, yaudah kamu pergi aja, mudik, kamu tenang aja, nggak usah takut, kan ada saya yang jagain rumah, gitu. Aku tuh jadi kepikiran sih Kak, apaan tuh? Jadi saya lari ke atas, saya lihat ibu saya tuh udah tiduran gini, kayak mesin mau dimatiin, terus matanya udah putih ke atas, jadi gue udah kayak Oke, pasukan Lentera Malam, jadi hari ini tepat jam 12 lewat ya Bang? Iya, 011 ya. 011, kita bakal mulai untuk penelusuran ke dalam rumah dan kita udah diizinkan sama Kak Ayunda ya, ya Bang Brew ya? Iya. Jadi langsung aja? Langsung. Oke, Bang Brew yang mimpin deh. Halo pasukan Lentera Malam, hari ini gue lagi di Bandung, tepatnya di rumah salah satu narasumber yang katanya itu tinggal berpuluh-puluh tahun bersama sosok kuntilanak. Dan sempat viral juga beritanya di TikToknya Bang Brew, dan kebetulan juga yang ngajak Lentera Malam ke sini dari rekomendasi Bang Brew. Dan tentunya pasti kita bakal melakukan penelusuran juga. Tapi hari ini kita podcast dulu sama narasumbernya, namanya Kak Ayunda. Dan kebetulan udah ada di samping gua, jadi langsung aja kita sapa. Kak, apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Baik ya Kak? Ya, apa kabar? Sebelumnya terima kasih udah diizinkan untuk berkunjung di rumah ini. Iya, selamat datang. Yang dimana rumah ini guys, katanya Kak Ayunda ini udah sejak kecil tinggal di sini bersama dengan kuntilanak. Betul Kak? Betul. Jadi kami sudah terbiasa dari saya kecil tinggal bersama sosok tersebut, entity tersebut. Akhirnya saya baru melihat pertama kali itu, akhirnya mempercayai itu ketika saya SMP. Nanti untuk cerita selanjutnya akan saya ceritakan. Oke. Nah, tadi kan aku sempat lihat beberapa barang-barang di rumah ini kan cukup antik-antik ya. Betul. Selain barang-barang yang ada di sekitar kita, ada lagi gak Kak satu barang yang mungkin gak pernah diperlihatkan di rumah ini? Kita memang keluarga memiliki satu barang turun-temurun yang kami anggap untuk penjaga rumah kami, karena kan kebetulan rumah ini kan tusuk sate yang dianggap kan memiliki, biasanya tusuk sate itu menyerap energi yang kurang baik. Jadi ada satu barang yang memang diturunkan dari nenek, yang kebetulan nenek itu paranormal, sehingga barang tersebut itu kita gunakan untuk menjaga rumah ini. Apa itu barangnya? Boleh agak? Dibawa? Iya, boleh. Berikut Mas, Ini untuk nih. barangnya. Aku boleh pegang? Boleh, Boleh. silakan. Ini ada apa aja Kak? Di sini ada kayak kujang ya, keris, dan bener. juga tulang yang dijadikan pusaka. Tulang apa ini? Tulang keturunan dari nenek moyang, cuman saya tidak diperkenankan untuk menyebut oleh keluarga. Ini, Iya, ini yang bentuk ini. Ya, Jadi ngeri, ini nanti difotoin aja ya. Nanti difotoin aja, ditampilin ya. Banyak ini barang-barangnya. Oh ini nih yang nggak pernah Betul. ditunjukin. betul, tidak pernah. Jadi saya pun baru tahu barang ini, keberadaan barang ini tuh di tahun 2020. Kebetulan itu memang beberapa bulan sebelum almarhumah ibu meninggal. Jadi ketika saat itu
beliau memanggil saya untuk memberitahu mengenai keberadaan barang ini. Akhirnya dia mengeluarkan barang ini, terus dia mengamanatkan kepada saya untuk menjaga barang ini, dan jika saya nanti misalnya sudah berkeluarga, memiliki rumah lain, ini boleh dibawa untuk menjaga rumah. Oh gitu. Juga ya, rumah dan keluarga. Oke. Jadi eksklusif pertama kali ditunjukin di sini? Betul. Hanya di Lentera Turah. Apa sih Lentera Turah? Oke. Oh ya, dan nanti di akhir podcast juga kita bakal undang Bang Brew ya, di mana Bang Brew adalah teman kita yang pertama kali merekomendasikan rumah ini, guys. Dan kita juga nanti bakalan ada penelusuran bareng Bang Brew. Oke, jadi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran, simak video ini sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Oke, jadi untuk rumah ini sendiri itu keluarga itu mulai bangun di tahun 1986. Namun karena orang zaman dulu kan membangun rumah itu menyicil ya Mas, jadi baru selesai di 1992. Seperti itu. Nah kebetulan kan ayah arsitek, jadi semua rumah ini didesain oleh beliau sendiri, dan memang tadinya ayah itu berencana untuk rumah ini tuh sebagai rumah galeri, sehingga banyak barang-barang antik yang disimpan di sini karena beliau memang menyukai barang antik. Seperti itu. Seniman, betul. Nah untuk yang tinggal di rumah ini tuh dulu itu ada ayah, ada bapak saya, ibu saya, kakak, tante saya, dan juga ada 3 orang ART. Seperti itu. Total berapa itu? Total ada 8 orang. 8 orang. Ya, betul. Dan kebetulan nenek dari ibu saya itu kan kebetulan orang pintar. Nah, terkadang beliau kalau misalnya sedang keadaannya tidak baik, itu dibawa ke rumah ini agar ibu saya yang menjaga. Nah, nanti ketika dia di rumah ini, prakteknya dipindahkan ke rumah ini gitu. Jadi digunakan juga untuk praktek beliau seperti itu. Nah, tapi dari saya kecil nggak tahu kenapa ibu saya tuh punya aturan kalau kita itu harus selalu berkumpul di satu ruangan, di satu tempat ini, rumah utama, setiap jam 5 sore. Jadi setiap jam 5 sore semua orang itu harus selesai beraktivitas, bersih-bersih, lalu kita harus masuk ke dalam rumah utama ini gitu untuk ya istirahat, ibadah, tapi harus bersama-sama 8-8-nya di dalam rumah utama ini gitu. Nah, biasanya kita tuh berkumpulnya di sini di ruang TV karena kebetulan di sini memang di ruang TV sih. Nah, untuk ibadah di sini, tapi memang kita seringnya berkumpul di sini untuk di ruang TV. Oh, ruang keluarga di situ ya? Ya, ruang keluarganya di situ untuk sambil nonton, ngobrol dan yang lainnya. Harus selalu jam 5, tidak boleh ada kegiatan terpisah, terpencar gitu. Awalnya sih saya karena masih kecil mungkin ya, jadi nggak ada kecurigaan kenapa kita harus kumpul di setiap jam 5 sore. Karena ibu juga tidak pernah menjelaskan alasannya kenapa. Sampai akhirnya itu ketika saya SMP, itu ada kejadian yang terjadi ketika kita berkumpul di ruang TV. Jadi saat itu ada telepon masuk di ruang TV, kebetulan saya yang duduk di dekat dengan telepon, jadi saya yang angkat teleponnya. Kebetulan pada saat itu kamar kakak saya kan di pavilion belakang. Pas saya angkat telepon itu ternyata telepon dari temannya kakak saya, ditujukan ke kakak saya, lalu saya berikan ke kakak saya. Nah kakak saya memang pas menerima itu agak sedikit mukanya bingung gitu Bang. Lalu dia mengangkat telepon tersebut, lalu bertanya dengan bahasa Sunda lah, kok lu ngapain nelfon ke sini gitu. Di Indonesianya, lu ngapain nelfon ke sini, kok tahu nomor rumah, katanya gitu. Lalu si penelpon itu menjelaskan bahwa tadi saya nelfon ke handphone kamu, tapi ada yang ngangkat cewek, katanya gitu. Dan katanya Bayu itu sedang di ruang utama, sedang nonton. Terus dia memberikan nomor telepon rumah, jadi saya disuruh telepon ke rumah seperti itu. Oke. Iya. Dan padahal nggak ada. Nah pada saat itu kita semua bingung dong, karena semua perempuan sedang berkumpul di sini semua dan 8 orang tersebut di dalam rumah
semua. Jadi siapa perempuan yang di belakang itu, yang di kamar kakak saya, seperti itu, mengangkat telepon. Itu pertama kali keanehan Itu dulu? pertama kali akhirnya saya percaya bahwa di rumah ini tuh ada entitas lain, seperti itu. Setelah mendengar itu gimana perasaan Kak Yunda? Yang pasti kaget sih, yang pasti kaget, terus kayak terheran-heran. Terus kalau semisal itu makhluk lain, kok bisa dia bersikap seolah-olah seperti anggota keluarga kami dan bisa juga memberitahukan nomor telepon rumah kami, seperti itu sih. Dan kejadian itu tuh memang terjadi di atas jam 5 sore. Dan semua orang di situ juga kaget karena kan kita semua kumpul di dalam satu ruangan TV itu. Tidak ada orang yang ada di belakang di daerah kamar kakak saya. Pada saat itu juga ibu saya berbicara. Jadi itu perempuan siapa ya yang telepon? Tapi ya sudahlah, tidak usah dipikirkan kayak gitu. Respon mama pada saat itu, apakah kayak sudah tahu atau biasa aja atau gimana? Iya, respon mama sepertinya sudah tahu dan sudah biasa seperti itu. Tapi beliau tidak mau menceritakan lebih kepada anak-anaknya karena mungkin pada saat itu saya masih kecil, kakak saya juga masih remaja lah, seperti itu. By the way guys, ini 5:30 ya, nggak tahu ya nanti ada apa ya. Lanjut. Selain itu, beberapa hari kemudian kita tuh tetap berkumpul di ruang TV setelah jam 5 sore. Nah, pada hari itu ketika kita berkumpul, kita memang mendengarkan suara orang berlari dari atas. Karena kebetulan kan ini lantainya itu Kayu. lantai atas kayu. Jadi kalau misalnya ada orang jalan lari itu kan pasti kedengeran dari ruang TV ini, Bang. Nah, itu tuh memang sering kali terdengar hampir setiap hari orang jalan atau berlari, jadi kayak gedubuk gitu. Jadi pertama kali saya dengerin gedebak-gedebuk itu, yang pastinya ya saya kaget ya sebagai anak kecil pada saat itu bunyi apa gitu. Saya selalu bertanya, "Bu, itu bunyi apa sih?" Terus ibu saya cuman kayak, udah biasa, jangan dihiraukan, seperti itu. Jadi memang tanggapan ibu saya tuh selalu kayak sepertinya dia tuh sudah tahu, tapi ada yang disembunyikan pada saat itu gitu. Jadi kita tuh diminta untuk membiasakan dengan segala keanehan seperti itu. Dari mulai kayak gelas bergeser, gelas jatuh sendiri, pintu kulkas terbuka tertutup sendiri, lalu pintu geser itu juga terbuka tertutup sendiri. Nah, itu tuh saya sudah rasakan sebetulnya dari ketika saya SMP lah, seperti itu. Tapi ibu saya selalu mencoba untuk kayak ya sudah gitu, terbiasa, mencoba untuk kami membiasakan dan tidak mempermasalahkan seperti itu. Sampai akhirnya saya usia SMA lah ya Bang. Di situ saya kan lagi suka-sukanya idol K-pop. Nah, kan waktu itu di rumah itu komputer hanya ditaruh di kamar kakak saya di pavilion belakang. Komputernya masih zaman Pentium, terus internetnya juga masih 0809 itu dulu. Nah, jadi saya selalu main internet untuk searching K-pop idol itu di komputer kakak saya di kamar belakang. Nah, terus kalau kita main komputer kan itu kita lihat ke depan tuh, sudut mata tuh masih kelihatan ya. Di situ ketika saya sedang asik searching dari samping sudut mata saya ini, saya melihat kayak ada wujud bulat besar gimbal gitu, lalu putih tapi nggak bisa dibilang dress ya. Jadi dia tuh kayak kain aja menjuntai. Nah, dia lewat di pintu kamar kakak saya itu yang kebetulan saya buka lebar. Cuman kalau manusia normalnya kalau jalan kan dia ada pergerakan seperti ini ya, motion yang naik turun gitu. Kalau ini tuh pergerakannya kayak yang naik skateboard gitu loh, Mas. Jadi pelan tapi mulus gitu, sut. Nah, di situ saya kaget sih. Lalu saya lihat tidak ada siapa-siapa. Saya berusaha memanggil salah satu nama karyawan yang ada di sini, tapi tidak ada jawaban. Jadi saya langsung lari. Sebenarnya saya nggak bisa lari karena nge-freeze, jadi saya jalan cepat ke dalam ruangan ini yang kebetulan memang semuanya ada di dalam kamar ini, dan saya bertanya apakah ada orang tadi jalan ke belakang. Mereka menjawab nggak ada yang ke belakang, seperti itu. Nah, jadi disitulah pertama kali saya akhirnya bertemu dengan sosok kuntilanak di rumah ini, seperti itu. Sampai akhirnya saya tuh bercerita kepada ibu saya. Nah, di situ memang mulai ibu saya terbuka bahwa memang ada sosok tersebut yang menjaga rumah kami, seperti itu. Karena ternyata ibu saya pun selalu melihat sosok tersebut, pegawai, pekerja juga beberapa kali melihat sosok tersebut seperti itu dengan wujud yang sama. Tapi nggak pernah cerita pegawai pun ke nggak pernah cerita, Ayu. Betul, karena mungkin pada saat itu kan posisinya saya masih dianggap anak kecil ya, jadi mereka tidak pernah bercerita. Jadi saya sampai akhirnya saya merasakan sendiri, baru mereka kayak, oke, akhirnya kamu
berhak untuk tahu gitu. Iya, iya. Iya, waktunya kamu tahu gitu sosok tersebut. Sampai akhirnya saya sama ibu saya tuh nyebut sosok ini tuh ya Kribo, karena yang ibu lihat, yang saya lihat, dan yang semua orang di rumah ini lihat tuh bentuk sosoknya itu yang diceritakan ya sama. Akhirnya kita nyebut dia di rumah ini tuh si Kribo gitu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, ketika saya lagi di ruang TV ini, terus pintu itu kan terbuka. Saya mendengar ada suara orang cuci piring di sana. Lalu saya ngintip ke area cuci piring. Memang saya melihat kayak siluet sosok ibu saya yang sedang mencuci piring. Karena saya bingung, itu kan kejadian di atas jam 7 ya, sekitar jam 7 sampai jam 9. Karena saya bingung ngapain ibu saya nyuci malam-malam gitu kan. Jadi saya panggil-panggil, ibu, saya panggil-panggil kayak gitu. Nah, taunya ibu saya tuh nyautnya dari dalam, dari kamarnya. Saya langsung kejar dong sumber suaranya. Saya buka, ternyata memang ada ibu saya sedang tiduran di situ. Terus saya tanya, ibu bukannya tadi lagi nyuci ya di belakang? Terus dia bilang, enggak, ibu dari tadi lagi tiduran di sini. Ada yang nyuci di belakang, aku bilang gitu. Enggak, ibu dari tadi tiduran di sini. Karena saya masih penasaran, akhirnya saya balik lagi dong, balik lagi untuk ngintip. Nah, ketika saya ngintip, di situ saya lihat air itu masih nyala, tapi sosoknya sudah nggak ada. Gitu. Masih nyala airnya, tapi sosoknya tersebut sudah nggak ada. Nah, di situ saya makin mengerti kenapa memang kita tidak boleh berpencar lebih dari jam 5 sore. Iya. Seperti itu. Oke. Ya. Singkat cerita, saya beranjak makin dewasa, di rumah ini tuh sudah nggak seramai dulu lagi. Jadi kita tuh tinggal hanya berempat, ada saya, ibu, dan 2 pekerja di rumah. Kebetulan kakak saya pada saat itu juga sudah pindah ke Jakarta, sudah hijrah kerja ke Jakarta. Nah, ibu yang memiliki kesibukan pergi keluar kota terus untuk melakukan pameran, karena ibu kan fashion designer, jadi dia selalu melakukan pameran di luar kota. Jadi saya selalu ditinggal sendiri di rumah itu untuk jaga rumah. Nah, sekitar jam 7 ke atas itu, Bang, aku lagi duduk di ruang TV. Itu saya melihat dari celah ruangan ini seperti ada sosok si Kibo berdiri di tangga ini. Betul, yang di belakang Mas ini persis. Iya. Gitu. Dia memang wujudnya bulat gitu, gimbal dan putih gitu, dan melihatnya ke arah sini. Gitu. Bukan menatap ke Ayu kan tapi? Saya kan nggak lihat mukanya ya, karena full rambut gitu. Jadi dia memang mengarah ke sini. Tapi saya yakin karena ibu saya pernah cerita memang sosok itu menjaga rumah kami dan keluarga kami. Jadi pastinya mungkin dia paham karena saya sedang di rumah. Jadi mungkin dia sedang menjaga, menatap ke saya juga mungkin, memperhatikan kegiatan saya. Saat itu yang jelas saya normalnya manusia ya, pasti takut. Cuman karena ibu selalu mencoba untuk menenangkan bahwa dia tidak mengganggu dan yang lain, jadi saya mencoba untuk biasa aja gitu, tidak terlalu menghiraukan. Karena ketika kita terlalu menghiraukan, pastinya dia akan terus memunculkan dirinya gitu. Oh gitu ya? Gitu. Jadi nggak boleh takut guys. Nah itu kan tadi ketika saya lagi SMA tuh Bang. Nah pas saya beranjak kuliah, kebetulan pada satu hari ada teman-temannya kakak dari Malaysia datang berkunjung ke Bandung. Mereka kebetulan niatnya untuk berlibur di Bandung 1 minggu dan memutuskan untuk menginap di rumah kami. Seperti itu. Nah pada satu waktu saya ketika mau berangkat ke kampus pagi-pagi, sedang menunggu untuk berangkat, sekitar jam 7 pagi saya lihat mereka tuh udah turun dengan keadaan rapi di luar, sudah bawa koper semuanya, sudah bersih lah, seperti mau pergi. Saya kan bingung ya, karena saya taunya mereka kan mau seminggu di sini. Jadi saya tanya ibu saya, kok mereka udah pergi sih, bukannya mau seminggu ya liburan di Bandung. Akhirnya ibu saya spill tuh cerita kalau mereka itu semalam di kamar tamu diganggu. Jadi salah satunya itu ketika dia lagi tidur, si kakinya itu ada yang mengusap. Nah temannya yang satu lagi itu ketika lagi tidur kakinya itu ada yang narik, habis itu selimutnya ada yang narik, sampai akhirnya dia
merasakan ada yang cakar punggungnya gitu. Mm-mm. Nah, di situ pagi-pagi dia lihat bahwa bekas cakarannya itu masih ada. Makanya dia merasa kayak sepertinya kita harus pindah ke hotel gitu, jangan nginep di sini untuk Langsung menghabiskan. kapok. Langsung kapok, besoknya langsung pulang. Tapi memang ini kan di atas ada ruang tidur tamu. Heeh. Nah, memang setiap tamu yang menginap di atas itu memang selalu merasakan gangguan-gangguan. Seperti ditarik selimut, atau dicolek kakinya, atau misalnya dicolek telinganya. Jadi mereka itu, tamu-tamu yang nginep di kita itu kalau ditaruh di atas tidak pernah betah lebih dari sehari. Jadi hari ini datang, besoknya pulang. Bahkan pernah ada teman saya beserta istrinya datang ke sini, dia datang jam 9 malam, jam 1-nya itu sudah pengen pindah tempat untuk tidur. Kenapa? Karena katanya istrinya merasa ada yang meniup-niup telinganya. Gitu. Pada kapok gitu ya? Pada kapok, betul. Nah, saya juga kan punya om. Om saya itu dari usia 18 tahun sudah tinggal di Amerika. Terus dia juga basicnya itu kan orang dosen sains gitu. Jadi kalau kita lihat dari background profilnya, dia tipikal yang tidak percaya hal, sangat logis, tidak percaya hal yang seperti itu ya. Kalau dari profile backgroundnya. One day, om saya tuh pulang ke Indonesia. Kalau pulang ke Indonesia memang selalu tidur di kamar atas. Nah, pada saat itu kan di kamar atas itu ada jendela. Di bawah jendela itu ada kursi. Nah, om saya tuh sedang napping time sekitar jam 3 sore. Tidur tapi yang tidur ayam gitu loh, Mas. Nah, ketika dia lagi tidur ayam, dia lihat dari arah kamar mandi itu seperti ada sosok yang mendekati agak cepat gitu jalannya. Nah, dia kan tidak berpikir ke hantu ya pada saat itu. Dia pikir itu maling gitu masuk. Nah, terus dia ambil tongkat, berlari mengejar, tapi pas dekat ke tempat dia lihat itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Jelas. Gitu. Tapi Jelas, dia, sangat jelas. Dia bilang sih sosoknya cowok yang dia kejar pada saat itu. Oh, mungkin karena yang tadi ya, ketutupan mungkin. rambut itu Iya, ya. mungkin. Jadi kayak cowok gitu ya, Cowok, padahal ya. perempuan ya Iya, sosoknya mungkin. kuntilanak. Iya, betul. Nah, sampai satu waktu, Mas, ketika saya awal-awal kuliah, saya itu kan punya teman. Nah, waktu itu kita tuh pergi main, pulang tuh sampai sekitar jam 12 gitu, selesai main tuh. Nah, teman-teman saya memutuskan untuk nganterin saya pulang nih ke rumah. Nah, di situ tuh ada 3 orang teman saya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Akhirnya kita sampai di rumah, terus teman saya yang 2 orang perempuan itu numpang untuk ke kamar kecil, untuk buang air kecil. Nah, terus saya tawarin ke yang 1 orang laki-laki ini, lo mau ikut nggak masuk? Terus dia memutuskan, enggak lah, gue nunggu di mobil aja, katanya gitu. Nah, akhirnya kita bertiga yang cewek-cewek masuk ke dalam rumah. Kebetulan beliau parkirin mobilnya di depan gerbang. Nah, tiba-tiba beberapa menit kemudian ibu saya tuh denger ada yang gedor-gedor pintu, dar gitu, kayak panik gitu. Yang buka akhirnya ibu saya buka tuh, yang buka ibu saya. Nah, pas ibu saya buka, teman saya yang laki-laki itu ternyata yang gedor-gedor dan dia tuh udah dalam keadaan panik langsung meluk ibu saya. Tante takut, katanya gitu. Terus ibu saya kan menenangkan, loh kenapa, kok takut, katanya. Udah duduk dulu, terus kita kasih minum. Nah, di saat itu dia nggak mau cerita sama kita. Sampai besoknya saya datang ke kampus, salah satu teman saya yang perempuan itu nanya, make sure ke saya, nanya, Yun, kakek lo tinggal di rumah ya, katanya. Kakek lo orang bule. Terus aku bingung dong. Aku bilang, hah, orang kakek saya ini tinggalnya di Jawa, di Blora, nggak ada tinggal di rumah, dan kakek saya itu orang Jawa, bukan orang bule, kata aku gitu. Kenapa sih emang, saya tanya gitu. Terus si teman saya ini ngejelasin, katanya jadi kemarin tuh si teman laki-laki saya itu pas lagi nunggu di mobil itu, dia di ujung sebelah kiri mobil itu, di dekat pojokan rumah itu, lihat ada kakek-kakek Belanda tinggi besar, janggutnya warna putih, pakai baju hitam, terus dia ngegebruk-gebruk, mukul-mukul kap mobil gitu. Sampai bunyi tuh. Buk, iya gitu. Makanya dia panik, langsung lari, gedor-gedor pintu, minta bukain pintu karena dia takut gitu ceritanya. Jadi ternyata nggak cuma sosok
Betul. Kuntilanak aja nih. Betul. Ada sosok lain juga. Ada sosok lain juga. Nah, kebetulan yang opa-opa Belanda itu memang sering terlihat oleh warga satpam. Dia sering kalau malam itu kayak panggil-panggil warga, tukang sate, tukang nasi goreng, satpam yang keliling seperti itu. Terutama ketika ada orang yang sembarangan di depan rumah, kayak misalnya buang air kecil di depan rumah, itu dia pasti akan tegur. Karena waktu itu ada salah satu tetangga, dia kayak habis kumpul di depan gitu kan, dulu di depan ada bengkel. Nah, dia habis kumpul di situ sampai jam 12 malam, terus dia pulang karena rumahnya di samping rumah sebelah sana. Nah, dia pasti pulang tuh lewat rumah saya. Nah, pas lewat rumah saya, dia memutuskan untuk buang air kecil di depan gerbang saya. Ketika dia buang air kecil di gerbang, itu tuh ada sosok opa-opa yang kayak ngelarang dia untuk buang air kecil. Nah, itu tuh saya tahu cerita itu dari ibu saya karena saya ceritakan cerita teman saya pada saat itu. Dia lihat opa-opa Belanda, terus ibu saya bilang memang ada opa-opa Belanda itu jagain rumah kita di depan gitu. Sampai akhirnya ada kejadian juga nih tahun 2020. Kebetulan kan memang ibu itu punya penyakit jantung. Nah, pada saat itu ibu tuh tiba-tiba mata kirinya itu nggak bisa lihat, ngeblank. Akhirnya kita cek lah ke dokter di Jakarta. Ternyata ibu tuh kena tokso. Tapi dia tuh tidak bisa disembuhkan di sini karena tingkat toksonya itu terlalu tinggi. Jadi hanya bisa disembuhkan di Amerika. Karena pada saat itu kan sedang COVID. Jadi kita tidak bisa berangkat ke sana. Nah, jadi sampel darahnya itu kita baru kirimkan ke Amerika. Nanti setelah beres COVID, rencananya kita akan berangkat ke Washington untuk berobat ibu gitu. Nah, ibu pulanglah dari Jakarta ke Bandung, tiba-tiba ibu tuh demam sampai 40 derajat. Ternyata ibu tuh demam sampai 40 derajat seperti itu. Nah, saya kan di situ khawatir. Saya sudah curiga itu COVID. Nah, sampai akhirnya saya angkat telepon dari kakak saya. Ternyata kakak saya terkena COVID dan ibu saya kan berobat tuh sama kakak saya ya, keluar masuk rumah sakit. Jadi di situ udah pasti ini kena COVID, saya langsung bawa swab besoknya seperti itu. Nah, jadi di rumah itu kita cuma ada ibu saya dan tante saya yang bantu saya untuk ngurus ibu saya seperti itu. Jadi dalam waktu 5 hari memang keadaan ibu tuh semakin menurun karena dia kan ada penyakit lainnya, terserang COVID, semakin menurun keadaannya. Lalu sampai akhirnya satu hari ibu tuh tiba-tiba minta saya untuk belikan jeruk muju gitu, kayak jeruk Jepang gitu sebesar ini. Pokoknya dia sangat ingin makan itu aja. Kebetulan di Bandung tuh yang jual cuman di area Setiabudi yang cukup lumayan jauh dari sini. Iya. Terus akhirnya saya belikan lah jeruk itu. Sampai di rumah ibu makan, oh enak banget ini jeruknya, enak banget katanya. Ya udah, terus malamnya saya dengar nafas ibu tuh sudah mulai berat seperti kayak gitu. Nah, saya tuh akhirnya nggak tidur. Jadi saya selalu colek ibu saya, ibu sesek ya, kita ke rumah sakit aja ya. Tapi ibu tuh selalu jawab kayak, enggak kok, enak, nafas ibu enak. Tapi dia tuh selalu sesek gitu. Sampai akhirnya saya putusin untuk saya jagain ibu, saya tidur di samping ibu saya. Nah, sekitar jam 5 pagi, ibu tuh bangunin saya karena ingin buang air besar. Karena kondisi ibu kan sudah melemah, susah untuk berdiri dan jalan, jadi saya papah ke kamar mandi. Nah, kebetulan saya juga yang bersihkan setelah ibu buang air besar. Di situ saya lihat kotoran ibu tuh sudah warnanya hitam gitu loh, Mas. Nah, di situ saya kan ingat kalau kotoran sudah hitam itu kan sudah kotoran-kotoran terakhir ya, seperti itu. Terus di situ akhirnya saya kembali ke kasur untuk membaringkan ibu saya. Nah, sekitar jam 6 pagi ketika saya turun untuk mandi, itu saya terima email dari rumah sakit yang saya swab ibu saya. Ternyata betul ibu saya itu positif COVID seperti itu. Itu kan lagi 2020 yang lagi rawan-rawannya COVID tuh. Karena saya kaget, jadi saya tuh teriak karena saya mengetahui ibu saya COVID. Sepertinya ibu tuh dengar dari atas. Jadi saya dengar dari bawah tuh suara ibu teriak, menggaung nangis gitu loh. Dia kaget kalau dia terkena COVID. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk telepon saudara saya yang sekiranya bisa bantu kita untuk memberikan akses rumah sakit. Karena pada saat itu kan rumah sakit penuh semua. Ya, susah. Ya, susah banget. Jadi saya tuh minta tolong ke sepupu saya, bisa nggak bantu saya untuk masuk rumah sakit, ibu dan saya masuk. Jadi saya tetap bisa merawat ibu saya gitu. Nah, pas saya lagi telepon itu, lagi ngobrol, tante saya manggil, tante saya di sini.
Dek, sini, nafas ibu udah tersengal-sengal. Jadi saya lari ke atas, saya lihat ibu saya tuh udah tiduran gini, kayak mesin mau dimatiin, terus matanya udah putih ke atas. Jadi gue udah kayak di situ saya kaget banget. Saya kan karena saya dari kecil hidup kan selalu berdua sama ibu. Kebetulan 2003 kan ayah sudah meninggal. Jadi kemana-mana saya selalu sama ibu, jarang bermain sama teman-teman. Jadi saya tuh ada rasa kayak tidak bisa menerima kalau ibu sampai nggak ada. Sampai akhirnya saya pangku ibu, terus saya kayak pukul-pukul untuk bangunin ibu saya. Ternyata ibu udah nggak ada, tapi saya masih nggak terima. Terus saya panggil satpam. Satpam datang ngecek pakai cermin, udah nggak ada yang hembus nafas itu, udah nggak, ya uapnya udah nggak ada. Saya masih nggak terima tuh. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Di situ baru dokter menyebutkan bahwa ya ibu sudah nggak ada karena saraf otaknya juga sudah, saraf matanya itu sudah nggak tersambung ke saraf otak kayak gitu. Jadi sudah meninggal. Jadi di situ saya sudah harus menerima bahwa oh ya udah saya kehilangan ibu saya gitu. Berat banget ya pasti. Berat banget karena tiba-tiba saya jadi yatim piatu. Gitu. Pasti suasana rumah juga berubah ya Kak ya? Betul, jadi semenjak ibu meninggal itu kebetulan kan saya juga kena COVID karena mungkin karena stres jadi susah untuk sembuh. Nah selama 2 bulan itu saya ada di rumah ini sendirian. Nah sendirian betul. Nah memang saya rasakan suasana rumah tuh mungkin karena jantungnya rumah sudah nggak ada. Jadi suasana rumah tuh udah jadi beda lah, jadi dingin, sepi gitu, hambar gitu seperti itu. Tapi di saat 2 bulan itu kan saya akhirnya memutuskan untuk meningkatkan spiritualitas saya. Jadi saya memutuskan untuk meningkatkan ibadah saya untuk mengisi kekosongan saya lah seperti itu. Nah di saat saya meningkatkan ibadah saya malah merasa sosok Gibo itu makin sering muncul untuk ngejagain saya. Gitu. Di saat itu saya tuh makin ngerasa sosok Gibo dan saya tuh malah ada keterikatan gitu loh Mas. Gitu ya. Tapi jangan dipanggil ya? Enggak. Oke. Agak ngeri soalnya. Jadi di saat itu tuh saya memang merasakan ada Gibo yang sering, Gibo itu sering bolak-balik, tapi saya rasain dia tuh seperti ingin menjaga saya gitu, seperti sosok seorang ibu yang ingin menjaga saya seperti itu. Jadi di saat itu tuh saya makin ada keterikatan batin lah ya dengan si Gibo itu. Jadi udah nggak ngerasa takut lagi ya? Ya untuk saat ini sih sudah nggak ngerasa takut lagi, malah kadang saya tuh ngerasa kalau misalnya ada orang yang mengusir dia, saya tuh sedih gitu. Emang ada beberapa orang yang pengen ngusir? Iya beberapa orang kayak dari keluarga kan ingin panggil beberapa orang untuk ngusir Gibo, tapi saya selalu bilang kalau sosok yang lain nggak apa-apa, tapi kalau Gibo jangan gitu. Oh sampai request? Iya. Wow. Oh berarti pernah dibersihkan juga nih rumah? Pernah dibersihkan, ruqyah rumah dan yang lain gitu. Sosok opa kena juga? Sosok opa sepertinya sih masih ada di depan ya, karena sampai ya? sekarang masih ada satpam yang suka melihat gitu. Oh masih ada? Masih ada malam-malam. Sampai akhirnya sekitar tahun 2021 saya pindah ke Jakarta, terus saya juga merasakan kan kayak saya udah gak ada keluarga. Jadi kalau Lebaran tuh kan sendirian banget. Jadi kerasanya tuh pas Lebaran saya tuh akhirnya sadar kalau kayaknya emang saya perlu untuk menikah gitu. Gitu. Akhirnya saya menikah di usia waktu itu sekitar 29 atau 30 lah, memang telat menikahnya. Nah di situ akhirnya saya menikah di Jakarta dengan pasangan saya seperti itu pada waktu itu. Nah terus sekitar tahun 2022-2023 lah, itu akhirnya saya memutuskan kembali ke Bandung karena keluarga itu meminta saya untuk menjaga rumah, untuk jagain rumah lah karena rumah ini kosong, nggak ada yang ngerawat. Jadi saya diminta untuk balik ke Bandung untuk ngerawat rumah. Akhirnya saya sampai ke Bandung, terus pas awal saya masuk rumah itu memang hawanya sudah beda banget sih. Jadi mungkin karena lama nggak ditinggali ya, jadi hawanya tuh sangat dingin gitu, sangat dingin. Nah terus di situ juga saya mencium bau melati pas masuk ke rumah ini gitu. Oke. Terus Kak Ayu ngelihat sosok Gibo? Nah di situ dari awal saya pulang ke rumah ini sosok Gibo tuh muncul dan lebih sering muncul. Malah gitu. Lebih sering muncul. Nah itu kan saya udah tinggal nih akhirnya di sini sampai ada momen di situ saya sudah punya anak masih baby.
Nah, saya tuh di sini kan tinggal sendiri karena suami pada saat itu tinggal di luar kota. Oke. Nah, pada saat itu saya sedang menyusui di kamar. Lalu saya merasa ada sosok ibu yang bolak-balik melewati pintu kamar saya. Dan juga sering dia tuh berdiri di depan pintu kamar untuk memperhatikan saya yang sedang menyusui atau mengurus anak saya. Seperti itu. Jadi dia kayak Ngejagain lah ngejagain gitu. ya, tetep Ngejagain. Iya, buat saya sih dia ngejagain ya. Nah, di situ juga saya tuh makin ngerasa kayak oh memang dia tuh sayang sama saya gitu. Ada keterikatan kita tuh. Iya. Suami pernah lihat sosok itu? Kalau dari suami belum pernah melihat sosok itu, tapi kalau dari suami kayak mendengarkan suara ketawa atau misalnya dengar suara orang ngedehem gitu, kayak gitu, sama nyium yang memang sering kita alami itu cium wangi melati sih gitu. Itu paling sering tuh? Iya, itu paling sering kayak di depan kamar, di atas tangga atau di belakang di dapur kayak gitu. Nah, karena aku sering sendiri di rumah kan, jadi aku tuh sering ngajak temen untuk kumpul di ruang tamu ini. Kebetulan ruang tamu ini tuh memang digunakan untuk teman-teman terdekat, jadi kita terima mereka di ruang tamu ini. Nah, di kursi ini nih, kita kumpul pada saat saya duduk dan teman saya duduk pada saat itu. Nah, saya dan teman saya sedang ngobrol-ngobrol, tapi teman saya tuh dia noleh-noleh ke belakang saya, yang dimana posisi belakang saya itu ada kaca jendela menghadap ke arah dapur, ke pavilion belakang. Nah, saya tanya dong, ngapain nengok-nengok lihat-lihat keluar? Terus dia tuh ngajak teman saya yang satu lagi, pulang yuk, katanya gitu. Terus saya bilang, kenapa sih buru-buru amat? Nggak mau, takut ada nenek-nenek lewat, katanya dia bilang seperti itu. Gitu. Nah, sampai akhirnya dia tuh memutuskan untuk pulang. Terus dia masuk mobil yang diparkir di carport. Pas masuk mobil pun dia kayak merinding gitu. Takut gue takut kalau kesini nggak mau malam-malam, katanya gitu. Karena memang pada saat itu memang saya tuh selalu ngajak teman-teman tuh kumpul jam 7 ke atas gitu. Terus Kak Ayu ngasih tahu ke temannya gimana ngejelasinnya? Akhirnya saya kasih tahu. Jadi setiap ada tamu, saya memang kasih tahu bahwa setiap jam 5 ke atas memang di sini ada kegiatan dari entitas lain. Seperti itu, Kak. Yang kalau memang sudah dari teman yang ngerti mah nggak apa-apa ya. Betul. Tapi kalau yang takut ada tuh. beberapa teman mau ngerti, tapi ada beberapa teman juga yang kayak rumah lu enak tapi gue nggak mau lagi deh ke sana gitu. Sampai segitunya ya? Iya, sampai kayak gitu. Karena kan saya merasakan kesepian ya di rumah. Suami saya pada saat itu kerjanya memang di luar kota terus. Nah, akhirnya saya ajak adik sepupu saya lah untuk tinggal di rumah ini sambil kita bisnis kecil-kecilan seperti itu. Nah, dia itu datang dari Bekasi. Nah, kebetulan adik sepupu saya ini hobi banget main Roblox. Kalau main Roblox tuh sampai jam 3 pagi gitu loh, Bang. Iya. Nah, dia tuh selalu main Roblox di ruang TV itu sambil tiduran di sofa. Nah, satu waktu pas dia lagi main Roblox sekitar jam 2 itu, dia tiba-tiba lihat dari pintu kamar anak saya. Itu tuh seperti ada sosok laki-laki jongkok ngintip seperti ini. Nah, habis dari situ akhirnya adik saya tuh ketakutan. Akhirnya dia memutuskan untuk tarik selimut untuk tidur aja gitu. Nah, besok paginya dia baru cerita ke saya tentang sosok tersebut. Nah, sosok ini tuh sebenarnya sebelumnya belum pernah ada yang lihat. Baru pada saat itulah ya kita lihat. Nah, sampai satu hari ternyata susternya anak Ami ketika dia lagi sekitar jam 7 ke atas, sekitar jam 9 lah, dia lagi duduk di sofa, dia itu melihat ke arah kaca jendela luar, dia juga melihat sosok yang sedang mengintip dengan posisi yang sama seperti ini. Nah, karena saya connecting the dot ya antara kesaksian adik saya dan Ami, jadi saya menyimpulkan bahwa oh seperti ini sosok yang sama dan sepertinya ini sosok yang baru gitu. Ada sosok di rumah ini. Betul. Laki-laki. Perawakannya tinggi, hitam, terus mereka bilang botak. Bukan opa? Bukan. Beda ya? Beda. Nah, sampai waktu itu tuh saya ada acara keluar. Nah, kebetulan saya tuh punya tante yang memang dipercayakan untuk selalu jagain rumah dan beres-beres rumah. Jadi saya titipkanlah rumah ke tante saya untuk dijagain sama diberes-beresin. Nah, di situ tante saya tuh cerita bahwa ketika dia beres-beres,
dia tuh melihat sosok si Kribo itu sedang lalu lalang di tangga dan juga lalu lalang dari kamar mandi ke arah kamar saya gitu. Dari tangga ini? Dari tangga, betul. Jadi memang pergerakan Kribo ini selalu tangga atas, lewatin kamar saya ke belakang sama di teras belakang. Itu Gitu. dia, Betul. Jalurnya. Oke. Dan tambahan lagi si Kribo ini biasanya selalu iseng ke sosok-sosok laki-laki gitu. Jadi karena dulu pun kakak saya tuh waktu kakak saya tinggal di sini yang paling sering ditunjukin dan sering diganggu tuh ya kakak saya. Makanya waktu itu kan ada yang angkat, ternyata itu tuh dia juga. Nah dia tuh sering nongkrong lah di area kamar kakak saya. Nah waktu satu hari ibu saya tuh manggil kayak orang bisa lah ya yang bisa melihat. Nah dia tuh bilang kalau ternyata si sosok Kribo ini tuh memang senengnya laki-laki gitu. Senengnya laki-laki? Gitu. Oke, mana nanti malam ada penelusuran lagi. Iya, itu dia. Bang Bro tadi sempat cerita. Jangan dong. Jangan dong. Di peluk sama cewek normal sih nggak apa-apa ya. Hei, tolong kan. Sampai akhirnya tahun 2025 kemarin tuh kan saya lebaran tuh mudik ya. Nah pada saat itu saya tuh kesulitan untuk cari orang yang bisa dititipin tempat ini. Karena rata-rata tuh orang-orang yang mau dititipin rumah ini tuh mereka kapok, berkeberatan untuk nungguin rumah ini lagi ketika saya pergi. Terus kan saya jadi dalam keadaan gelisah ya, bingung, aduh ini rumah gimana ya kalau ditinggal sendirian. Terus saya tidur lah. Nah pas saya tidur itu saya mimpi saya lagi duduk di kursi ini, terus ada Kribo duduk di kursi ini. Sini? Iya betul. Okay. Tapi di situ pertama kali saya benar-benar jelas ngelihat mukanya Kribo di dalam mimpi itu. Jadi rambutnya memang gimbal ke atas ngembang gitu, terus mukanya putih kayak bedakan tebal gitu dan matanya hitam full. Nah di situ posisinya di dalam mimpi juga saya sedang kayak gelisah akan meninggalkan rumah ini kosong, ini gimana ya. Terus si sosok Kribo ini tuh seolah seperti temen gitu loh, sama saya ngomong, yaudah kamu pergi aja mudik, kamu tenang aja nggak usah takut, kan ada saya yang jagain rumah, percaya aja gitu. Jadi karena saya mimpi itu, saya cerita sama suami saya, terus ya udah kita pergi aja mudik, meninggalkan rumah ini sendiri. Gitu. Dan bener nggak ada apa-apa? Bener nggak ada apa-apa. Aman. Pulang kita 3 hari mudik, 3-4 hari mudik, pulang ke rumah aman, masih seperti masih dalam kondisi seperti kita tinggalkan rumah. Gitu. Nah aku pengen tanya nih Kak, tadi kan kita sempat ngobrol di awal bahwa peninggalan yang tadi ya barang-barang antik itu ada pesan juga dari nenek ya, dan nenek juga dulunya orang pintar gitu ya. Sosok Kribo ini ada kaitannya juga sama nenek gak sih? Sebetulnya saya kurang tahu ya Mas, tapi kan kalau kita kaitkan nih ya, kan benda tersebut untuk ngejagain rumah. Dan ternyata sosok Kribo ini selama ini perannya adalah menjaga rumah juga, mengelilingi rumah lah, dia monitor rumah gitu. Mungkin ada keterikatan ya, entah si barang pusaka itu digunakan untuk menyerap makhluk-makhluk yang sekiranya bisa jagain rumah lah yang positif untuk rumah. Kayak gitu sih mungkin ya. Gitu. Atau kalau boleh tahu nenek ini orang tua dari ibu atau papa? Orang tua dari ibu. Dari ibu? Ya jadi neneknya ibu saya, orang pintar, nurun ke anaknya yang jadi ibu saya, nenek saya. Gitu. Oke, nah Kak Ayu pernah ketemu nenek gak? Maksudnya nenek masih hidup, masih ada gak? Masih ada. Masih ada ya? Ada, Uti, kita panggilnya Uti. Sempet cerita gak sesuatu gitu tentang rumah ini? Dulu sih gini ya, karena ini kan rumahnya tusuk sate. Jadi untuk menangkal segala energi negatif di rumah tusuk sate itu sebelum dibangun memang ada ritual lah ya, ritual kejawen gitu. Nah, eyang itu menanamkan kepala kerbau di bawah rumah untuk menjaga penjagaan rumah gitu. Di mana? Di area tengah sini lah mungkin. Di sini? Iya, sebelum rumah ini dibangun. Jadi kayak patokan utama ya gitu. Terus waktu Kak Ayu itu pindah ke Jakarta, sosok Kribo itu sempat ikut gak sih ke Jakarta? Enggak sih, di Jakarta kita ya aman-aman aja, aman damai. Bener-bener aman. Nah pulang lagi ke sini baru suasana itu
beda ya, suasana hati tuh masuk di rumah ini beda. Nah di situ juga saya tuh semakin sadar kenapa ibu saya bikin peraturan kalau kita jam 5 sore tidak boleh memencar dan harus berkumpul di satu tempat. Itu baru saya sangat rasakan setelah saya berkeluarga gitu, setelah saya kembali ke rumah ini. Karena ketika saya kembali ke rumah ini mungkin kan karena sudah lama ditinggalkan ya, dan jantungnya rumah sudah nggak ada, jadi kayak lebih aktif gitu loh mas kegiatannya gitu. Aku tuh jadi kepikiran sih kak. Apaan tuh? Pintu. Pintu. Oke lanjut. Aku tuh jadi kepikiran sih kak. Apakah memang sosok ini memang sudah dari nenek ya? Lalu ibu pun sudah dipesankan sama nenek gitu. Jadinya kan tadi di awal cerita kayak ibu kan merasa biasa aja gitu Betul, ya, kayak tahu betul. sesuatu gitu ya. Betul. Sepertinya ibu memang tahu mengenai kayak mungkin ada entitas-entitas lain yang ditanamkan oleh nenek kita untuk memang menjaga rumah ini gitu. Tapi nggak pernah cerita detail itu. Tapi nggak pernah cerita detail sama kita karena kita kan masih anak-anak ya. Cuman dia ketika kita udah dewasa, dia mulai spill tuh kayak you don't need to worry anything in this house, kayak kita sudah ada yang jagain gitu. Terus dia juga pernah spill kayak ini rumah tuh nggak akan kelihatan sama orang yang niatnya jelek gitu, karena kalau ada orang niat jelek itu kayak rumah tuh dibikin nggak kelihatan gitu. Oh gitu. Atau orang-orang yang berniat jelek biasanya nggak terlalu nyaman ada di rumah ini, jadi bawaannya panas gitu. Jadi mereka kayak pengen cepet pergi gitu kalau kata ibu gitu. So you don't need to worry anything gitu. Agak ngeri tapi ya bagus juga sih ya. Nah, Kak Ayu kan punya anak ya, namanya Asmara guys. Lucu banget. Pernah gak Asmara itu kayak ngomong sesuatu gitu tentang hal-hal yang ada di sini? Oh, sering sih, sering ya. Jadi dari bayi kayaknya, namanya bayi ya, dia sensitif. Nah Asmara tuh pernah dalam 1 bulan itu dia setiap jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu tuh tantrum, nangis-nangis sampai kejang-kejang gitu. Nah akhirnya kita pasang murotal, jadi kayaknya dia udah mulai diganggu. Nah sekitar umur 1 tahun, saya lagi di kamar mandi, Asmara itu duduk di pinggir pintu kamar mandi, dia lagi pegang roti, terus dia kayak berantem sama orang gitu. No, this is mine, no touching, kayak gitu. Nah jadi dia kayak berebut roti gitu, tapi nggak ada siapa-siapa gitu di kamar, cuman ada kita aja kayak gitu. Nah terus dia juga kayak suka bilang itu ada Eyang, ada Uyut gitu, terus ada Eyang Wiwin apa kayak gitulah. Emang pernah lihat ya? Foto aja. Iya, ini kan ada foto. Gitu, ada foto orang tua ya gitu. Terus sempat juga kayak mama gak boleh berisik, ada om yang diiketininya, gak boleh berisik. Adalah gitu, om diikat. Kayak gitu-gitu sih Asmara tuh. Guys. Iya. Ya, pocong ya? Iya mungkin ya. Kuntilanak Ribo itu pernah dilihat juga gak? Dia sih belum pernah menyebutkan ya, cuman memang bilang ada tante baik, terus dia juga bilang ada anak-anak jahat di belakang. Nah, kalau menurut Kak Ayunda sendiri, sosok Ribo itu pernah gak menunjukkan sosok yang serem gitu ke Kak Ayu? Yang pasti saya ngerasa seremnya pas pertama lihat ya, yang saya di ruang komputer. Cuman kalau untuk sosok yang serem sih gak pernah yang kelihatan serem banget. Jadi emang cuman kelihatannya rambut hitam gitu besar sama kain putih menjuntai gitu. Jadi karena udah biasa, jadi kita nggak merasa serem gitu ya, karena sudah sering lihat gitu. Oh ya mas, jadi baru-baru semenjak kita tinggal lagi di rumah ini itu, kebetulan kan kamar di depan, terus di sebelah rumah kan ada workshop bekas orang tua. Nah di situ tuh memang sering terdengar ada kegiatan orang bekerja, padahal kan itu sudah terbengkalai. Jadi kayak seperti mukul-mukul palu, terus ada bunyi zuk-zuk-zuk, pokoknya orang kerja lah, perkayuan seperti itu. Nah sering kali juga sekitar jam 2 pagi itu, kalau saya lagi kebangun untuk ke kamar kecil, itu tuh ada bunyi orang nyapu gitu kayak srok. One day saya ceritakan sama teman saya kalau saya tuh sering dengar malam-malam tuh ada orang nyapu srok. Jadi saya mikirnya positif, mungkin ada
orang atau makhluk lain yang emang nyapu gitu. Tapi teman saya tuh menjelaskan katanya kalau dengar suara sapu serok-serok gitu, tandanya ada rambut yang panjang lagi gesek-gesek tanah gitu Iya, itu katanya. ciri-ciri kalau ada sosok kuntilanak. Iya, katanya begitu. Jadi di saat itu baru saya ngerasa kayak takut juga. Karena kalau kuntilanak rambut panjang kan berarti bukan si Kribo ya. Berarti dia bukan orang yang ngejagain saya dan keluarga iya gitu. juga sih. Iya. Karena kalau Kribo tuh dia memang pendek, bulat gitu, gimbal. Gitu. Mungkin kayak film Susana itu ya. Ya mungkin. Sosoknya seperti itu ya. Kayak gitulah. Terus untuk rumah ini sekarang siapa nih yang menjaga? Karena kan tadi juga ada pesan dari Uyut gitu kan, sampai ke Mama. Sekarang apakah itu dilanjutkan sama Kayu? Nah iya betul, jadi memang awal saya pindah lagi ke rumah ini tuh kan ditelepon oleh tante saya, yang ternyata tante saya itu memang sudah dititipkan pesan oleh ibu saya, kalau saya tuh memang harus ngerawat rumah ini, beserta isi-isinya, seperti itu Mas. Amanah nih. Amanah, ya jadi makanya saya harus benar-benar pulang katanya ke Bandung, diem di rumah ini, rawat rumah ini gitu. Makanya sekarang pun saya nggak ada kepikiran untuk jual sih. Gitu, karena ini sudah jadi amanat orang tua saya. Instead of that, ini kan hasil desain ayah saya. Jadi satu-satunya yang bikin saya ngerasa deket sama ayah ibu saya ya semua yang ada di rumah ini dan rumah ini gitu. Iya, karena banyak kenangannya betul, ya. betul. Gitu. Nanti bakal dilanjutkan kemungkinan sama Asmara. Asmara, betul. Ya. Gitu. Oke, sehat-sehat ya Kak ya di sini ya. Makasih banyak. Dan sebelumnya aku kan nanti bakal ada penelusuran sama Bang Brewe ya. Aku izin. Boleh kan? banget, boleh. Ya, silakan. Keliling ya. Ya, boleh. Nanti silakan. malam ya. Boleh. Oke, jadi nanti di telusur kita juga bakal ada kesaksian dari Ibu Ami, salah satu ART yang ada di sini, dan juga pekerja lainnya yang akan diceritakan oleh Kak Ayunda. Terima kasih Kak Ayunda. Iya, sama-sama. Makasih juga. Bersedia kita undang dan cerita di podcast kita. Jangan kemana-mana karena kita bakal hadirin Bang Brew untuk kita cerita-cerita lagi. Oke, makasih ya. Makasih banyak Mas. Kita pindah ke Bang Brew. Oke guys, sekarang gue udah bersama Bang Brew. Jadi kita langsung tanyain aja gimana dia bisa merekomendasikan ke kita untuk ke rumah ini. Bro, bro. Alhamdulillah, baik. Baik ya? Baik. Kalau kalian ingat, kita pernah ke Pocong Bayu bareng ya? Iya. Yang terakhir ketemu di situ ya? Iya, terakhir di situ. Yang nyek leher ya. Saking takutnya bro ya? Kepelitek kali ya. Oke bro, kali ini lu dapet rumah ini, itu dari mana? Agak panjang nih ceritanya. Oke, boleh. Jadi kemarin tuh gue sempet tur Jawa Timur. Oke, berasa Metallica tuh. Yoi. Jadi tujuan pertama Malang, Blitar, Kediri, lalu Mojokerto di terakhir. Nah baru nyampe di Blitar ternyata alhamdulillah nih penonton agak rame. Ya kan, ada yang makam gantung, kalau pernah denger, lalu ada rumah Soekarno. Nah itu gue live lah di situ karena lagi rame penontonnya. Gue live, lalu ada salah satu akun nge-spam, bukan spam sih, kayak dia tuh live chat gitu loh. Bang, rumah gue serem, bla 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 kayak gitulah. Ya gue cuma notice kayak ya udah DM aja. Nah nggak lama DM orang ini. Pas gue buka panjang lebar. Gue nggak baca sebenarnya. Gue cuman bales bilang fotoin rumahnya, gue bilang. Difotoin rumahnya. Pas gue liat rumahnya, baru gue baca teksnya. Dan menurut gue kayak unik gitu. Iya. Selama ini kan gue explore tuh kayak rumah kosong yang ya udah berantakan dan kita nggak tahu ceritanya aslinya gimana dari pemilik. Nah ini ketemu pemilik asli yang mana masih tinggal, dan gue penasaran sih emang seserem apa kalau rumah masih ditinggalin kan. Karena kan juga nggak bisa dipungkirin sih Bang, kayak di rumah aktif tuh malah sebenarnya lebih sering untuk ngalamin hal-hal yang di luar Nurul ya. Karena kalau misalkan ke tempat terbengkalai, yang ngalamin beberapa kali merinding segala macem, tapi malah lebih sering kalau kita lagi nggak ngonten. Itu di rumah beberapa kali ngalamin. Nah gue penasaran lah, karena foto rumahnya itu tadi. Akhirnya gue nggak jadi ke Mojokerto.
Jadi dari Kediri gue langsung putuskan langsung ke Bandung. Ke Bandung. Langsung ke Bandung. Ketemu Kak Ayu. Ketemu Kak Yunda. Awalnya nggak expect bakal kayak serem atau enggak sama sekali. Ya gue ngeliatnya, oh ini rumah orang kaya zaman dulu, old money gitu lah ya kan. Sampai akhirnya Kak Yunda tuh cerita, dia punya aturan orang tuanya zaman dulu, setiap jam 5 sore itu sudah nggak boleh aktivitas ke berbagai mencar-mencar gitu lah. Harus kumpul di ruang keluarga jam 5 sore. Sampai akhirnya gue ngobrol seharian sampai di jam 5. Dan tiba-tiba tuh kayak, ini beneran. Suasananya tuh langsung kayak berubah. Gue ngerasain mulai merinding. Lalu akhirnya masuklah ke dalam. Pas masuk ke dalam itu yang ngelihat, ya mungkin tangga zaman dulu ya kan. Langsung terbawa suasana cerita. Gue langsung kayak berasa, wah ini yang dicari-cari mungkin untuk konten-konten horor ya. Ngerasain horornya langsung gitu kan. Kalau tempat terbengkalai udah sering banget lah. Kayak gitu. Nah, akhirnya sampai cerita Kak Yunda tuh di mana banyak banget. Jadi ceritanya langsung ditunjuk di lokasi kejadian. Kayak di konten lo itu ya, yang FYP ya? Iya, dia nunjuk di tangga ini bang. Sering ada si Kribo. Ya kan gue penasaran Kribo ini siapa. Yang disebutkan adalah kayak bisa dikatakan sosok kuntilanak gitu. Lalu ada cerita juga di bagian sini sempat ada telepon, padahal mereka tuh lagi ngumpul di satu ruangan. Ada telepon di telepon rumah temen dari abangnya. Padahal teman abang itu telepon tadi ke handphone. Ternyata yang angkat perempuan, padahal semua lagi ngumpul di ruang keluarga. Iya. Tapi ketika lu datang ke sini ya, itu kan baru berasa vibes-nya ya. Gue juga lumayan berasa tuh. Ya mungkin tadi itu sore ya, gue datang ke sini sore ya udah lumayan. Apalagi nanti kita bakalan explore. Ya. Jadi nyari lagi nggak sih? Iya, nyari lagi lah ya. Tapi sebentar aja 5 menit ya. Enggak. Nanti kita malam ya. Mau jam berapa nih, Bro? Jam 12-an lah. Jam 12-an ya. Biar berasa lah ya. Iya. Nah, lu kan udah datang ke sini pas malam, lu sampai malam nggak? Sampai pagi sih, karena sampai pagi. Waktu itu diizinin nginep. Ada kejadian nggak? Banyak sih. Banyak, nanti cerita aja. Banyak. Salah satu. Apa yang paling membuat lu agak trauma tuh? Trauma sih enggak. Cuman lah. Sampai sekarang gue masih mikir itu apa sih. Apa, yang mana? Karena susah buat gue jelasin itu apa. Di bagian belakang situ, gue lagi ngobrol sama si Ami, ART itu. Jadi gue berdua doang di ruangan, gak ada orang lain. Kecuali gue berdua. Yang mana suara gue jelas, suara si Ami juga jelas. Tiba-tiba ada suara orang lain di situ. Jadi si Ami tuh masih ngomong tapi ada suara lain masuk. Akhirnya itu gue gak sadar. Itu udah gue tayangin duluan tuh videonya. Udah beres upload. Baru gue iseng buka-buka galeri. Terus gue dengerin lagi. Gue slow-mo ada satu kalimat. Keluarga. Nah, gue antara dua. Keluarga atau keluarga. Dua intonasi yang bisa beda makna sih. Keluarga atau keluarga. Kalau yang keluarga itu kayak semacam peringatan ya. Keluarga. Iya. Artinya gue harus keluar dari ruangan itu. Iya. Atau bisa jadi kayak ngasih tahu ini adalah keluarga. Karena sebelum ada kalimat itu, obrolan gue adalah Ami banyak interaksi di situ. Emang apa sih di situ? Merinding. Apa sih di situ? Tiba-tiba ya itu ada keluarga. Mana kalau boleh lihat, Bro? Ada? Boleh. Rekamannya? Ini lagi ngegosok bisa bahas. Udah biarin, jangan ngeganggu, kata Ami. Gosok nih berarti bagian belakang teman-teman. Di sini ruang gosok. Lalu di sana tuh, itu tuh rumah utamanya sebelah sini. Ini dapur, lalu di sini ada suara-suara ngedehem gitu ya. Ini di sini. Jarang. Kita sekali lagi, lo perhatiin bibirnya ya. Wah, di mana bisa di zoom lagi? Jarang. Lagi ngegosok. Nggak bisa di zoom. Nanti coba aja lo zoom, lo perhatiin bibirnya. Cara bibir dia ngomong. Iya, diem aja.
Beda. Ini nggak mau menyangkut-nyangkutkan dengan hal apapun. Gue sempat konfirmasi karena kan mau bagaimanapun kan ada tuan rumah. Benar. Gue konfirm langsung ke tuan rumah. Gue mau nanya, kenal nggak sama suara ini? Beliau langsung buka-buka history Instagram ya. Mirip suaranya sama almarhumah. Tapi ada. Ada. Ini. Oke, tadi awalnya gue kira itu sosok Ribo nih. Tapi ternyata suaranya mirip. Menurut lu gimana? Menurut lu? Ini kalau gue ya, maksudnya ini kita coba berusaha mikir yang nggak ke mistis dulu. Ini kita lagi di rumah Kak Ayunda, yang mana Kak Ayunda pasti rindu seorang ibu. Mendengar suara ibu-ibu yang ibunya sudah tidak ada. Mungkin secara psikologis kesuges ke ibu, langsung terpikir ibu karena rasa rindu itu tadi sih. Kalau ke situ, tapi kalau ke hal goib, gue juga masih belum bisa jelasin sih. Tapi yang jelas suara siapa gitu. Iya. Suara Karena siapa? lu pastikan cuma lu berdua aja dalam ruangan itu ya. Gimana nih? Batalin aja kali ya kita ya? Puasanya. Batalin puasa. Masa explore-nya? Jangan dong. Jangan ya? Jangan, kan udah jauh-jauh. Tapi menurut lu spot yang paling serem di mana? Di atas sih. Di atas? Di atas. Nanti kita ke situ. Boleh, di atas. Tapi jangan lama-lama. Sampai pagi. Sampai pagi. Sampai sahur minimal. Oh ya, kita syuting di bulan puasa ya. Tapi bulan puasa kan katanya nggak ada gitu-gituan tuh, hantu lah atau setan lah. Yang dikurung itu kan sebenarnya adalah hawa nafsu sebenarnya. Jin tetap ada. Gitu. Iya, tetap ada dong harusnya. Siap. Haji Breu. harusnya ada karena nggak bisa dipungkiri ya, kita kan hidup berdampingan sama bangsa jin. Itu sih. Oke. Sepengetahuan gue. Nah, terus Breu, tadi kan Kak Ayu sempat nunjukin kayak pusaka gitulah ya, yang udah lama gitu ya, dan pemberian dari almarhumah Eyang ya. Lu sempat megang sih. Sempet megang malah lu. Iya, sempat megang. Apa yang lu rasain? Nyium wanginya. Gue nggak sempet tuh tadi tuh. Soalnya gue bingung pas dibuka kan nggak ada bau apapun. Setelah gue pegang itu wanginya tuh kayak lewat. Gue mastiin wangi yang lewat itu dari yang gue pegang atau enggak. Terus? Lalu gue cium dari situ wanginya. Dari situ? Dari situ. Untung gue nggak megang. Kenapa? Dari situlah. Oke. Berasa tuh? Berasa. Sampai rumah berasanya. Sampai rumah? Sampai rumah. Oke, Bro. Ya udah, palingan abis ini kita bakalan coba room tour ya. Penelusuran room tour. Ya kan? Ke spot-spot atau kamar-kamar yang diyakini angker lah ya. Siap. Jangan ninggalin gua. Enggak, kan di leher gua malu. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kita bakal melakukan penelusuran di next video. Jadi stay tune terus di Lentar Malam. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Bang Breu izin pamit. Bye. Ami tuh lagi tidur ya di situ. Neng di tempat Mara nemenin. Saya tuh gelisah. Kalau ada pasti gelisah ya. Kayak pintu tuh buka gitu ya gitu. Ini geser pintunya kebuka sendiri. Oke. Geser, kebuka, ketutup lagi. Terus mereka ngeliat. Kebuka, ketutup lagi. Hari udah mau setahunan lah saya di sini tuh. Ya ngelihat ada yang lagi duduk. Itu yang di tangga yang pokoknya mau masuk tangga ya udah di situ. Gue mau bakar dupa. Dupanya udah gue taruh situ. Udah siap tuh. Itu tuh saya. Siap. Udah disiapin. Buat wangian aja sih. Enggak buat ngerjain gua kan lu? Enggak. Iya. Nih kan. Apa ya? Doa tadi lupa lagi gue.
Ren, itu lo apa? Siapa ya?